Baik, sambil saya nanti akan menyapa Pak Averius dari Kemenpan RB, atau mungkin saya sapa sekarang ya, karena tampaknya ini sudah tersambung dengan Bapak Averius dari Kepala Biro Hukum dan Informasi Kemenpan RB. Pak Averius, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Pak Averius, Selamat malam, ini kan pemirsa TV1. ya, Pak Averius, ini kan sedang hangat-hangatnya diperbincangkan mengenai ASN dan dapat bantuan sosial. Saya mengedepankan azas praduga tidak bersalah dulu ini, Pak. Dari Kemenpan RB sudah seperti apa melakukan penelusuran? Ini kok bisa terjadi seperti ini? Apakah ada kewenangan yang diselewengkan atau jangan-jangan di antara ASN yang menerima itu masuk ke dalam keluarga prasejahtera atau DTKS sehingga ya dapat, bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Caca. Saya kira ini kita harus cermati lagi karena memang kami juga mendapatkan data ini dari Kementerian Sosial tentunya ketika mengecek data terpadu kesejahteraan sosial ya DTKS tadi juga disampaikan oleh narasumber lain bahwa memang hal tersebut tentunya kita perlu konsolidasi hal tersebut dengan BKN tentunya karena data tersebut kan ini baru data temuan awal ya, kita tadi disampaikan tentunya azas praduga tidak bersalah ya. Kalau prinsipnya sih kalau kami sampaikan bahwa memang ASN memiliki penghasilan tetap nih dan dengan gaji dan tunjangan dan berbagai fasilitasnya. Saya kira kalau memang tidak ada aturan tadi disampaikan juga aturan yang spesifik bahwa ini ya seharusnya sih tidak mendapatkan bantuan sosial sih Mbak. Jadi upaya kami tentunya akan berkomunikasi terus dengan BKN karena BKN juga telah disampaikan datanya oleh Kementerian Sosial dan tentunya akan konsolidasi dengan pemerintah daerah karena data terpadu kesejahteraan sosial ini kan juga hasil update-nya di pemerintah daerah gitu. Saya kira itu Mbak. Baik, Pak, sebenarnya ini ada sanksi tidak sih Pak yang diberikan untuk ASN menerima atau jangan-jangan ASN tidak tahu ya namanya masuk sedari awal di DTKS, jadi kemudian dapatlah bansos ini baik tunai dan juga non tunai, atau jangan-jangan ini termasuk pelanggaran, ada sanksi yang bisa diberikan? Ada Pak, Mbak. Jadi memang kalau kita lihat secara besar kita punya kebijakan tentang disiplin pegawai negeri sipil ya nomor 94 tahun 2021. Tapi tentunya ini kita harus pastikan dulu bahwa berdasarkan data itu memang ada informasi yang lengkap mengenai namanya, NIP-nya, juga instansinya di mana gitu ya. Kemudian juga pejabat pembina kepegawaian tentunya akan melihat lagi karena ada prosesnya untuk penegakan disiplinnya. Kita juga ingin memastikan bahwa ini memang secara tersistematis atau memang dia memang tidak tahu, kita perlu lihat lagi karena memang prosesnya dalam nanti penetapan sanksi disiplinnya baik ringan, sedang maupun berat tentunya kita harus mengedepankan bukti-bukti dan pemeriksaan yang baik dan proporsional Mbak. Jadi kita seperti itu Mbak. Sanksi ini apakah hanya diberikan untuk penerima bantuan sosial? Sebentar Pak, yang melakukan verifikasi ini pasti dari divisi kesejahteraan sosial. Harusnya kan mereka mengecek. Nah ini bisa diberikan sanksi juga? Atau tidak? Bisa juga, nanti juga mesti dipastiin. Ini sebenarnya yang sebagai ASN-nya kalau terima kan harusnya, oh kok saya terima ya, seharusnya kan kami nggak terima. Tapi apakah itu ada upaya lain dari pihak-pihak lain yang ASN, mungkin oknum ASN yang kemudian menjustifikasi juga bahwa teman-teman, jadi ada upaya-upaya sistematis gitu ya Mbak. Ya. Saya kira itu yang kemudian kita akan cermati lagi. Jadi tentunya juga teman-teman nanti juga komunikasikan dengan pejabat pembina kepegawaian yang tentu di daerah dan inspektorat tentunya yang yang menangani fungsi APIP. Ya, ditahan dulu Pak Averius, mungkin sekarang saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau saya sih kita tidak bisa menjustifikasi sesuatu tanpa kita tahu ada kebenarannya. Betul. Sebentar, bagaimana kalau peristiwa seperti ini?
ASN dapat bansos tapi kemudian dikasih kepada honorer yang membutuhkan, mungkin memang susah sekali di tengah pandemi. Itu apa juga karena sanksi? Bagaimana Pak? Iya, menurut saya sih ini memang persoalan sanksi itu kan harus dilihat faktanya di lapangan. Nah, kalau memang faktanya itu kemudian diberikan kepada orang lain, ya saya rasa itu juga sanksinya tidak seberat, karena dalam sanksi itu kan ada teguran lisan, teguran tertulis, kemudian baru ada sanksi berikutnya sampai ke sanksi pemecatan. Jadi menurut saya dilihat juga konteksnya. Bisa saja kalau dan itu banyak terjadi karena mungkin dengan pertimbangan tertentu ya dia terima, kemudian terima itu dikasihkan ke honorer, karena tenaga honorer itu di daerah banyak sekali, khususnya untuk apa namanya sektor pendidikan maupun sektor kesehatan. Tidak kan bergaji itu banyak, lagi. iya nggak dapat gaji mereka. Nah ini mungkin diberikan bisa saja. Jadi persoalan itu. Yang kedua, memang kalau nanti dibuktikan itu unsur kesengajaannya atau tidak ada gitu ya, itu baru nanti ada sanksi yang lebih berat. Kalau misalnya kalau Bapak melihat ini kebobolan hanya karena carut marutnya pendataan atau memang sengaja nih akal-akalan supaya ada orang yang sebenarnya nggak layak supaya dapat dana, bagaimana? Iya, itu ada kemungkinan seperti itu. Bisa saja ini kecolongan dari pihak ini kan Kemensos ya, itu yang pertama yang harus dilihat. Jadi apakah memang ini persoalan verifikasi data, akurasi data kan sejak awal jadi masalah. Yang kedua kan soal penyaluran itu menjadi masalah dulu kan dalam semenjak bansos ini digulirkan oleh pemerintah khususnya itu. Yang kedua bisa saja karena dari sisi itu kesengajaan itu, artinya memang bisa saja sengaja untuk masuk, karena itu nanti harus dilihat bahwa divisi dari kesejahteraan sosial itu bermain atau tidak di situ, karena bisa saja ada perintah-perintah yang memang dia terima dari atasannya dan itu harus dilakukan. Jadi menurut saya untuk sampai kepada sanksi yang lebih definitif itu perlu ada satu pembuktian dulu lah gitu. Mungkin saya ke Pak Hempri, kalau kita melihat dari dua sisi yang pasti ini berlawanan, kalau dilihat dari masyarakat yang nggak dapat bantuan mungkin sedih sekali ya melihat kasus seperti ini. ASN dapat gaji, dapat bantuan sosial. Masyarakat yang nggak dapat gaji susah banget hidupnya, nggak dapat bansos. Tapi mungkin kita lihat juga dari sisi ASN yang terus menyalurkan bantuan sementara hidupnya susah, masa nggak boleh dapat bantuan seperti ini? Bagaimana nih Pak Hempri? Iya, saya kira memang kita harus tadi beberapa hal perlu kita cermati lebih dalam ya. Artinya memang bagaimana juga kan ASN punya gaji yang tetap ya dari sebulan sekali dan sebagainya, dan artinya jaminan hidup mereka juga lebih mantap ya, lebih ke depannya. Tapi tadi memang itu jangan-jangan itu juga menjadi bagian dari tugas mereka ketika mereka menawarkan bantuan sosial dan sebagainya. Itu kan yang hemat saya tadi, karena dari sisi PP nomor 63 2017, PP nomor 39 tahun 2012 kan nggak ada kriteria ASN ya yang kemudian berhak menyalurkan bantuan. Itu saya kira mungkin lebih pada soal ya tadi mentalitas miskin ini yang saya kira juga jadi persoalan ya di dalam rangka untuk bagaimana kemudian kita mendorong program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Artinya banyak orang yang kemudian tidak puas terhadap apa yang sudah mereka peroleh. Banyak orang yang kemudian merasa bahwa apa yang sudah mereka miliki itu belum cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari, sehingga yang akhirnya menimbulkan budaya miskin, mentalitas miskin, belum lagi kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor mungkin lingkungan yang terjadi, struktur yang kemudian mendukung mereka, dan akhirnya hal semacam ini terus kemudian terpelihara, dan akhirnya tadi bahwa yang mereka meskipun sudah ASN punya gaji tetap tapi masih merasa menjadi miskin. Itu yang saya kira memang harus juga secara ke depan ini perlu diperbaiki, Mbak Caca. Mungkin sekarang saya terakhir ke Pak Feiruz, alih-alih kemudian mencari ini siapa oknum yang bermain, siapa oknum yang melanggar, bagaimana kemudian Kemenpan RB ini menengahi atau mencari solusinya? Melihat secara internal, apa jangan-jangan di Kemenpan RB ini ada yang membutuhkan bantuan meskipun dia PNS tidak terjangkau sehingga kemudian cari celah ini? Atau juga supaya ya ditertibkan, ini kan ASN yang menyalurkan bantuan, jangan kemudian juga bermain di sini. Bagaimana Pak? Baik Mbak Caca, saya kira kita tetap proporsional ya, memastikan bahwa upaya-upaya kita yang komprehensif juga melihat bagaimana secara besar proses-proses misalnya penyalurannya, bagaimana juga kita harus melihat mekanisme proses penetapan dana penerimanya. Ini jadi bagian penting dari proses kita melihat secara objektif, Mbak. Jadi saya kira kita juga nggak bisa tadi juga Pak Trubus sampaikan, saya kira kita nggak bisa menyalahi seseorang gitu dengan tanpa bukti dan upaya-upaya kita secara sistematis mencari informasi dan mendalami proses pemeriksaan yang proporsional. Tentunya itu kita ke depan
pasti akan melihat lagi bagaimana kemudian proses-proses terkait bansos ini dilakukan secara proper gitu ya Mbak. Ya. Saya kira itu Mbak yang Baik. kita dapat sampaikan. Terima kasih Pak Feroza. Mudah-mudahan ini bisa dicari ya akar permasalahannya, Iya. sehingga tidak terjadi lagi ya. Terima kasih juga baik. Pak Trubus, terima kasih Sama-sama. Pak Hempri.